Nah, di sini kita akan pasang dua unit TQ110 ini ke lubang yang sudah dibuat. Yang kita buat dimensinya itu melebihi dari ukuran si tangkinya ini. Nah, kamu sekarang tinggal ikuti langkah-langkah ini untuk memastikan tangki terpasang aman dan kuat. Halo Penguin Friends, hari ini tim Penguin lagi ada di proyek rumah dari arsitektur Atelier Riri. Kita akan pasang tangki TQ110 dengan kapasitas 1000 liter. Yuk kita lihat proses pemasangannya. Nah, pertama kita harus mempersiapkan adalah pondasi atau lubang yang kita buat dimensinya itu melebihi dari ukuran si tangkinya ini. Nah, TQ110 ini berdimensi lebar 107 cm dan tinggi 154 cm. Dengan untuk pemasangan lubangnya sendiri itu harus dilebihkan atau disarankan lebih sekitar 80 cm untuk mempermudah kita pemasangannya. Untuk tinggi dari lubang tersebut disesuaikan dengan tinggi tangki ditambah ketebalan pondasi dan penutupnya. Idealnya sekitar 175 cm. Nah, di sini kita akan pasang dua unit TQ110 ini ke lubang yang sudah dibuat. Sekarang kita akan ukur untuk pondasi atau galian dari tangkinya. Untuk panjangnya sendiri ini sekitar 215 cm. Untuk lebar sekitar 115 cm. Kita akan ukur untuk ketinggiannya atau kedalaman si lubang sekitar 160 cm. Gunakan beton dengan mutu minimal kelas K250 untuk pondasi yang lebih kokoh. Sebelum pengecoran, pasang dua angkur pada tulang beton. Tempatkan pada posisi yang sudah ditentukan untuk memastikan tangki terpasang dengan aman. Nah, kamu sekarang tinggal ikuti langkah-langkah ini untuk memastikan tangki terpasang aman dan kuat. Nah, setelah galian dan pondasi tangki sudah rampung dan siap pasang, turunkan tangki secara hati-hati ke dalam lubang yang sudah disiapkan. Perhatikan saat menurunkannya agar tangki tetap dalam posisi stabil ya, Penguin Friends. Jika tangki sudah pada posisinya, lanjutkan dengan memasang fitting yang ada di underground kit ini ya. Pertama, pasang klem anti-float ke angkut pengait, kemudian masukkan mur, lalu kencangkan untuk memastikan tangki aman dan tidak bergerak. Anti-float ini berfungsi untuk menjaga tangki agar tidak terdorong ke atas akibat tekanan air tanah saat tangki dalam keadaan kosong. Selanjutnya, pasang fitting inlet di bagian kanan atas tangki yang terdiri dari valve socket dan elbow socket berukuran 1 inch yang berfungsi untuk saluran masuknya air ke dalam tangki. Pada bagian dalam tangki, tepat berada di bawah fitting inlet, pasang lagi valve socket berukuran 3/4 inch, kemudian sambungkan dengan elbow faucet dan floating valve. Floating valve ini berfungsi untuk mengatur aliran air yang masuk ke dalam tangki secara otomatis, sehingga mencegah air meluap. Setelah fitting inlet terpasang, selanjutnya pasang fitting outlet di bagian kiri atas tangki yang terdiri dari valve socket dan elbow socket berukuran 1 inch yang berfungsi untuk saluran distribusi air dari tangki. Lalu, tepat di bawah lubang outlet, pasang lagi valve socket berukuran 1 inch. Pada valve socket bagian dalam tangki ini, pasang pipa hisap berukuran 1 inch sepanjang 95 cm yang sudah tersambung dengan foot valve. Foot valve ini terdiri dari Tusen clamp yang mengatur arah aliran air untuk mencegah air turun lagi ke dalam tangki saat sudah dihisap dengan pompa. Dan ada saringan untuk mengurangi kotoran masuk saat air disedot dari dalam tangki. Kemudian, pasang tutup lubang venting yang ada di antara lubang fitting inlet dan outlet,
agar tekanan air di dalam tangki tetap seimbang dengan tekanan udara di sekitarnya, sehingga mencegah risiko tekanan berlebih yang bisa merusak tangki. Jangan lupa untuk mengecek kembali setelah pemasangan selesai agar tangki kamu berfungsi secara optimal ya, Penguin Friends. Jika posisinya sudah benar, isi tangki dengan air hingga mencapai 50%. Ini bertujuan untuk mencegah deformasi atau perubahan bentuk tangkinya. Setelah itu, lakukan pengurukan setiap seperempat dari tinggi tangki secara bertahap dengan pasir halus atau tanah hingga mencapai batas yang ditentukan. Jangan lupa, padatkan setiap lapisan untuk menjaga kestabilan tangki. Jika tangki ditempatkan di lokasi yang ada beban tambahan, pastikan manhole tangki selalu mudah diakses untuk kebutuhan perawatan. Tambahkan cor beton bertulang di sekitar tangki sebagai pelindung. Dan gunakan penutup bak kontrol dari cor beton atau plat bordes untuk memberikan perlindungan ekstra pada tangki dari tekanan eksternal. Nah, kita sudah mengikuti cara lengkap untuk pemasangan tangki 110. Penguin Friends, kalau kamu butuh untuk panduan dan informasi lengkapnya cara pemasangan tangki 110 atau yang lainnya, jangan ragu untuk komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan cek video lainnya di channel YouTube Penguin Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.